warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari babak keempat Qatar Master Open 2023. Kali ini game yang saya ambil dari permainannya Domara Cukukes saat berhadapan dengan Grandmaster asal Turki. Permainan ini cukup bagus untuk kita lihat kawan, sangat menarik. Karena Domara Cukukes sempat tertekan walaupun lawannya bermain tanpa menteri. Itulah bocorannya kawan. Apakah dengan pengorbanan atau kehilangan menteri dengan terpaksa? Seperti apa langkah-langkahnya? Langsung kawan pion E4. Oh ya, Domara Cukukes ini sampai 4 game dia sudah memetik 3 kali kemenangan, 1 kali remis. Dan di game kelima ini nanti akan bertemu dengan Grandmaster asal India lainnya kawan. Sementara Gugas ini berada di posisi atas bersama pemain-pemain lainnya di klasemen sementara. Dan pemain Turki membalas dengan pion E5, ada kuda F3 dan Petrov defense dimainkan oleh pemain Turki ini dengan kuda F6. Seperti biasa jalur klasikal diambil oleh Gugas, kuda ambil pion E5, ada pion D6 dan kuda tidak ditarik mundur ke peta F3. Domara Cukukes memilih kuda mundur ke peta D3 kawan. Ini adalah variasi Kalskin Martinovsky, merupakan cabang dari Petrov defense jalur klasikal. Dan seperti biasa hitam bisa ambil pion E4. Dan di sini kuda ke F4 lanjut Domara Cukukes. Jalur utamanya dari permainan kuda D3 adalah menteri ke E2 serang kuda, backup oleh menteri E7, kemudian di sini baru kuda ke F4 berikan jalan bagi pion pusat kawan. Kuda biasanya langsung ditarik mundur untuk menantang pertukaran menteri, biasanya putih menahan diri bermain dengan pion D4 dan hitam yang akan mendahului pertukaran biasanya berlanjut gajah dikeluarkan, serang pion didorong maju ke peta C3. Gajah E7, rokade bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Di sini kuda F4 terlebih dahulu untuk bisa bermain dengan pion pusat, buka akses juga bagi gajah segera berkembang dan rokade. Pion D5 seperti biasa, ada pion D4 juga. Setelah gajah E7 kawan, kemudian gajah terang ke peta D3 seperti biasa. Kedua pemain rokade pendek langsung, setelah itu kuda ditarik mundur ke peta F6 langsung. Dan pion H3 kontrol peta G4 ataupun juga tadi bisa melanjutkan dengan pengembangan gajah gelap ke peta E3. Di sini kawan pion C6 bisa dilanjutkan untuk perkuat rantai pion di sisi menteri, dukungan bagi pion pusat, memilih benteng E8 terlebih dahulu. Ada benteng E1, kemudian gajah D6, buka tantangan pertukaran. Dan juga sedang pressure kuda F4 di sini. Pertukaran diladeni oleh Domara Cukukes. Baku hantam kawan. Kemudian ada kuda berkembang ke peta C3, tekan pion yang di sini, backup sekarang dengan pion C6, kemudian gajah berkembang ke peta D2 saja dari Domara Cukukes. Di sini melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu, idenya untuk manuver sampai peta G6 ataupun mungkin ke peta E6 nanti kawan, kemudian dibalas dengan langkah menteri ke peta F3. Kuda F8 buka akses kembali gajah, juga segera menempati peta G6 untuk blokade diagonal ini kawan. Kemudian benteng E1 ancam menteri. Menteri bergerak ke peta gelap D8. Agar nanti bisa keluar ke sisi menteri, menyerang pion yang di sini, menyerang pion di sini juga kawan. Ataupun juga agar gajah ini tetap mengawasi area-area terang ini. Tidak lagi berkembang ke peta D7 tadi menteri. Kuda C ke E2 lanjut Domara Cukukes, kemudian gajah D7 dan di sini pion B3 kawan untuk dukungan pion C4 ataupun menghindari serangan dari menteri di lajur B peta B6, menteri tetap keluar ke peta B6, serang pion yang di sini. Di sini benteng B1 terlebih dahulu, kemudian benteng E8 lanjut hitam dan Domara Cukukes membuka tantangan pertukaran kawan. Kalau pion pukul pion diambil balik menggunakan pion B dengan tempo discover pada menteri ataupun lajur B ini. Ditolak dengan langkah gajah B4 terlebih dahulu, menantang pertukaran dan Stockfish menyarankan baku hantam di sini kawan. Baku hantam terus untuk mencapai keseimbangan, tapi memilih gajah dipertahankan ke E3, menteri ke A5 untuk coba rebut pion yang di sini dan bisa di backup dengan benteng B2. Tapi memilih korbankan pion sekalian di lajur A untuk membuka lajur A ini kawan. Mungkin berniat untuk jebak menteri jika diambil oleh menteri. Yang terkuat diambil saja dengan menteri. Jangan khawatir soal jebakan kawan. Karena ada dukungan gajah kalian untuk mencoba nanti pertahankan diri dari ancaman di ruang-ruang gelap ini baik kuda ataupun gajah kawan.
Dan kemungkinan putih akan melanjutkan baku hantam di pusat seperti ini kawan. Bagaimana kalau diambil menggunakan gajah? Mungkin ada benteng A2, kalian backup dengan menteri B4 sekaligus menghindari tekanan Disney. Dan kalaupun ada serangan pada ruang-ruang gelap Disney kawan, sementara tidak bisa dengan gajah, ya disimpel sikat oleh menteri, masih bisa menteri nanti backup gajahnya dari diagonal gelap ini maksud saya, bukan garis yang miring seperti ini tadi. Oke, di sini menolak pion kawan, menarik mundur gajahnya ke petak D6 dan keunggulan hitam tadi sedikit menghilang kawan, dan di sini memberikan kesempatan pion B4 Domara Jukukes tetap menawarkan pion. Kali ini kawan, pion jangan diterima, bergerak ke petak A4 yang terkuat. Memilih langsung terima pion A3. Kenapa tidak dari tadi? Sekarang beda ceritanya, karena sudah tidak ada gajah di petak B4 yang mengawal ruang-ruang gelap ini nanti kawan. Karena di sini ada pion C5 terlebih dahulu. Kenapa tidak dengan gajah C1 saja kawan? Yang terkuat menurut Stockfish dengan gajah C1 terlebih dahulu untuk coba jebak menteri ini. Menteri tidak mempunyai banyak ruang kawan kalau bergerak ke petak A6 langsung. Nah di sini kawan ancamannya. Menteri dalam posisi terancam, gajah juga terancam. Salah satu cara untuk menyelamatkan menteri ya menggunakan pion ini. Kalau diambil menggunakan N pasen, menteri selamat, gajah selamat. Tapi yang menjadi masalah, pion bisa ambil gajah di sini, tapi menteri selamat. Itulah kawan yang menjadi langkah terbaik dari Stockfish. Tapi sepertinya Domara Jukukes tidak lagi menargetkan gajah kawan, tapi menargetkan menteri dengan pion C5 terlebih dahulu untuk usir gajah dan buka akses gajah terang mengawasi peta A6. Menteri sudah tidak bisa lari lagi. Nanti disusul dengan gajah C1. Menteri bisa terjebak dengan langkah kuda juga mengawasi peta A4 dan peta A2 nanti kawan. Itulah target dari Domara Jukukes untuk menjebak menteri. Dan gajah diluncurkan sikat kuda yang terkuat di sini kawan. Tapi memilih mundur ke peta C7. Dan inilah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Domara Jukukes. Gajah C1. Menteri A2. Kuda C3. Mau kemana lagi menteri ini kawan? Sudah tidak ada ruang lagi. Benteng diluncurkan skak. Raja bergerak ke H2. Menteri memilih ambil benteng langsung. Diambil balik oleh kuda. Benteng ambil gajah. Kompensasi yang didapat benteng plus gajah gelap. Dan permainan masih dirasa cukup seimbang. Ya di sini putih jelas unggul dalam kualitas perwira. Dia masih mempunyai perwira mayor. Menteri yang sangat luas pergerakannya kawan. Tapi hitam juga dalam posisi yang bagus dengan dua snipernya ini kawan. Coba lihat. Kuda pun dalam posisi tertekan. Apakah pion ini siap didorong untuk mencoba mendapatkan kuda nanti? Dan bentengnya pun juga dalam posisi yang bagus. Sudah menusuk di baris pertama. Pion G3 untuk blokade pin kawan agar kudanya leluasa bergerak. Berikan ruang juga sebanyak mungkin bagi raja untuk bergerak. Benteng E1 ingin pulang ke rumah. Langsung dihadang oleh kuda ke E2. Selanjutnya kuda hitam juga diaktifkan untuk menekan pion yang di sini ataupun bergerak manuver untuk mencoba mengejar menteri putih. Menteri bergeser ke E3 menghindari tempo kawan. Di sini ada pion H6 kontrol petak G5 untuk dukungan bagi kudanya juga. Pion F4 kontrol petak G5. Di sini ada pion G5, tidak takut lagi posisi rajanya semakin terbuka kawan. Menteri mundur ke D2, kejar benteng, sikat kuda benteng kawan, langkah terpaksa. Dan diambil balik menggunakan gajah agar menteri tetap mengawal petak D4. Selanjutnya pion G pukul pion F4. Tidak berani diambil oleh pion. Jelas kawan ancaman skak. Menteri jatuh, hitam bisa menang. Memilih kuda aktif kembali ke C3. Dan pion pukul pion G3 skak. Coba lihat kawan pergerakan hitam ini. Dilihat dari evaluasi bar engine, hitam sedikit lebih bagus posisinya sekitar 0,31 evaluasi dari engine. Raja bergeser mundur ke H1. Bagaimana kalau bergerak ke petak G2 untuk menghadang pergerakan pion? Tentu ini akan memberikan kesempatan tempo skak bagi kuda bergerak ke sini kawan. Dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan nanti kelanjutannya seperti apa. Memilih ke petak H1 atau ke petak G1 tidak memberikan kesempatan tempo lagi. Berikutnya ada gajah F4. Menteri bergerak ke D3 menghindari serangan. Kemudian kuda G5. Coba serang pion di sini. Ada gajah F1 pertahankan pion.
Dan kalaupun dilanjutkan pertukaran semacam ini kawan, ataupun disikat dengan kuda di sini, kemungkinan putih akan meladeninya kawan untuk simplifikasi perwira agar tidak terlalu ruwet buah-buah di atas papan. Memilih mempertahankan diri, kuda F lompat ke E4, pilihan yang bagus. Sikat oleh kuda putih untuk simplifikasi, dan yang terkuat ambil balik langsung dengan kuda kawan. Tapi memilih menggunakan pion, inilah langkah kesalahan dari hitam kawan. Sekarang keunggulannya sudah hilang, berbalik posisi Domara Jukukes sedikit demi sedikit menemukan posisi yang lebih baik lagi. Menteri mundur ke E2. Kemudian gajah ke E6. Di sini ada gajah G2 untuk blokade diagonal ini kawan dari ancaman pion dorong maju. Gajah melakukan skak di diagonal terang panjang, dan di sini pion H5. Dan juga di sini pion ini dalam tekanan kawan, yang ini membuat hitam mendorong pion F5-nya kawan. Pion H5 tadi yang terkuat menyerahkan pion yang di sini, tapi dia coba pick up pionnya, malah langkah kesalahan. Pion H4 usir kuda. Kuda mundur ke F7. Gajah H3 coba tekan pion yang di sini kawan. Kemudian di sini pion didorong maju untuk buka akses pada diagonal terang. Di sini raja bergeser ke G1, raja hitam naik ke G7, menteri F3, ada pion E2 dikorbankan kawan, diterima langsung oleh Kukes, raja hitam naik ke F6, gajah G2 awasi petak terang, pion A6 sudah tidak mempunyai banyak pilihan. Di sini hitam kawan, dia tinggal 3 perwira minor saja, sedangkan putih 1 perwira mayor plus dukungan gajah terang. Memang sementara kita unggul 2 pion, tapi tak ada masalah bagi Kukes. Dia improvisasi posisi menteri ke D3, pion H5, gajah F3 serang pion, kuda ke H6 kawan, gajah ambil pion H5, kemudian kuda G4 menawarkan pertukarannya simple, sikat saja. Sehingga sekarang hitam bermain dengan 2 perwira minor saja, sepasang gajah. Tidak cukup meladeni permainan menteri yang sangat luas. Posisi raja putih pun juga masih cukup nyaman kawan. Setelah menteri ke E4, gajah mundur ke C7. Di sini ada pion dorong maju, ingin segera punya menteri baru juga kawan. Gajah F5 serang menteri. Menteri bergeser ke petak gelap untuk dukungan pionnya. Gajah bergerak mundur lagi, dan menteri H6 skak. Di sini kawan hitam menyerah. Ancamannya apa? Ancamannya ya menteri sudah bergerak di area pertahanan lawan untuk mendukung pionnya sendiri. Itulah ide sederhananya beberapa langkah berikutnya dari putih kawan, untuk bisa melanggengkan pionnya ini sampai finish ke petak H8, bisa menjadi menteri baru. Oke, itulah kawan permainan dari Domara Jukukes yang mampu bertahan dari tekanan lawannya. Walaupun lawannya bermain tanpa menteri, dia sempat tertekan kawan Domara Jukukes ini di sayap raja. Tapi sayangnya lawannya 2 kali membuat langkah kesalahan berturut-turut, sehingga kehilangan momentum untuk membuat permainan dalam posisi level. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.